Baik. Eh, izin share ya, teman-teman ya. Tadi sudah saya siapkan materi. Apakah bisa dilihat materi, teman-teman? Belum tampil ya? Oke, sudah tampil ya. Baik. Persiapan tes masuk ini, teman-teman, saya tidak akan membantu terkait substansi tes apa yang akan dipersoalkan di tesnya ya. Tapi kita lebih ke persiapan teknis dan apa saja yang teman-teman harus siapkan dengan baik terkait tes masuk program magister dan doktor semester 2026 dan 2007 ganjil. Nah, ini jadwal tesnya, teman-teman. Jadwal tes masuk dan registrasi. Kita sudah mendapatkan update dari tim pusat ya, selaku penyelenggara. Tes masuk itu yang tadinya tanggal 31 Mei itu diundur menjadi 6 sampai 7 Juni. Kemudian wawancara, ini khusus yang S3 nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Kemudian pengumuman hasil tes masuk setelah 6 dan 7 Juni ini, insya Allah nanti akan diumumkan di tanggal 24 Juni. Kemudian bertepatan juga dengan pengumuman hasil tes masuk itu, teman-teman sudah bisa mengunggah berkas pendaftaran ini bagi yang lulus ya. Mulai dari tanggal 24 Juni sampai 22 Juli 2026 dan registrasi mata kuliah sudah dibuka pada tanggal 24 Juni sampai 8 Agustus 2026 dengan pembayaran uang kuliah dimulai dari tanggal 24 Juni sampai 10 Agustus 2026. Ini silakan disimpan ya tanggal ini karena eh, sepertinya tidak ada perpanjangan waktu ya teman-teman kalau terjadi misalnya nanti eh, saat pembayaran mungkin ada trouble atau kendala, lebih baik jangan mendekati penutupan tanggal yang sudah saya share ini. Ya. Untuk menjaga agar tidak terjadi traffic ya pada saat pembayaran dan teman-teman pada saat unggah berkas pendaftaran. Nah, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di grup materi tes masuk yang akan diberikan oleh UT ya. Ini ada 3 tes kalau untuk magister. Yang pertama tes potensi dasar akademik atau TPDA. Kemudian yang kedua adalah tes bahasa Inggris. Ya. Kedua tes ini yang kami bintang ini adalah dilaksanakan berdasarkan eh, jadwal yang sudah ada di KTPU, teman-teman ya. Dan untuk tes potensi dasar akademik ini, kalau calon mahasiswa sudah mempunyai TPDA, itu skornya minimal 450 ya untuk magister dan 500 untuk doktor. Penerbitnya dari PLTI atau Bappenas dan masih berlaku. Nah, kalau masih ada sertifikat seperti ini, TPDA, itu tidak perlu ikut tes lagi ya, teman-teman ya. Walaupun di KTPU ada jadwal tesnya. Tapi kalau teman-teman sudah daftar pada saat registrasi, maka tidak perlu diikuti lagi kalau sudah memenuhi skor minimal. Ya, 450 untuk magister dan 500 untuk doktor. Yang kedua adalah tes bahasa Inggris. Nah, tes bahasa Inggris ini bagi calon mahasiswa yang sudah punya sertifikat ITP atau TOEFL, ya, bukan preparation, tapi benar-benar skor ITP atau TOEFL. Kalau preparation itu biasanya seperti tryout ya, jadi tidak bisa digunakan. Memenuhi syarat skor minimalnya 450, kecuali ini kalau memilih jurusan Magister Pendidikan Bahasa Inggris Indonesia itu agak naik di sedikit. Minimalnya adalah 500 ya. Dan untuk program doktor juga sama, 500 skornya. Dan masih berlaku. Biasanya kalau skor apa namanya sertifikat ITP atau TOEFL ini berlaku 2 tahun ya. Nah, kedua tes ini kalau memang sudah punya sertifikatnya dan sudah diupload pada saat registrasi, tinggal mengikuti tes yang ketiga yaitu tes substansi. Kalau tes substansi ini biasanya disesuaikan dengan prodi yang dipilih oleh calon mahasiswa. Ya. Nah, kita akan bahas satu-satu nanti apa saja substansi yang akan diteskan. Kemudian jadwal tes masuk waktu setempat ini jam pertama pukul 8 sampai 10 ini sama ya. Teman-teman yang pilih tesnya di kantor atau yang pilih tesnya melalui remote proctoring
sama, mulainya jam 8 sampai jam 10 itu tes potensi dasar akademik. Khusus tes ini nanti menggunakan aplikasi dari teman-teman PLTI ya. Akunnya juga nanti harus teman-teman registrasi. Petunjuk registrasinya bagaimana nanti akan dijelaskan oleh Pak Hasrul ya nanti. Saya jelaskan dulu yang bagian umumnya. Jadi dari jam 8 sampai jam 10 itu TPDA, kemudian jam keduanya jam 10.30, jadi ada istirahat 30 menit ya sebelum mulai jam kedua. Itu tes bahasa Inggris sampai 12.30 ya. Kemudian kita lanjut lagi istirahat 1 jam. Jam ketiga kita mulai 13.30 sampai jam 15.00 itu tes substansinya. Nah, tes yang jam pertama dan yang jam kedua itu akan dilaksanakan menggunakan aplikasi PLTI. Ya. Kemudian nanti tes yang jam ketiga substansi itu nanti menggunakan aplikasi dari ujian online kalau tidak salah nanti akan dijelaskan ya bentuknya bagaimana nanti hasil tesnya juga nanti akan diumumkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, khusus untuk CAMA atau calon mahasiswa program doktor, dia wajib membawa headset untuk tes listening karena di bahasa Inggris untuk yang doktoral, ini untuk yang doktoral ya, kalau yang magister tidak. Dia akan ada namanya tes listening. Nah, ini substansi untuk yang prodi ya, masing-masing prodi berbeda-beda. Kalau untuk yang magister manajemen, substansi bidang ilmu yang diujikan yang tentu saja harus teman-teman siapkan nanti pada saat sebelum tes. Yang pertama tentang pengantar manajemen untuk MM ya. Yang kedua pengantar bisnis, ini mencakup manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan manajemen operasi. Kemudian yang ketiga manajemen strategi. Nah ini untuk program studi MM. Nah untuk teman-teman yang mengambil prodi MAP, Magister Administrasi Publik, yang harus teman-teman pelajari ulang lagi, yaitu materi tentang teori administrasi dan kebijakan publik. Kemudian untuk teman-teman yang memilih prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, ada 3 juga ya substansi yang akan diujikan. Yang pertama metode pengajaran bahasa Inggris, yang kedua kurikulum dan pengembangan materi pendidikan bahasa Inggris, yang ketiga adalah EFL atau English as a Foreign Language ya. Nah ini untuk MPBI. Termasuk juga tadi yang tes substansi tes bahasa Inggrisnya poinnya agak naik sedikit dari 450 jadi 500 tadi ya. Nah, ada juga teman-teman yang memilih Magister Pendidikan Matematika. Substansi yang diujikan adalah matematika dasar, kemudian statistika dasar, dan pembelajaran matematika. Karena ini pendidikan, maka ada kaitannya dengan pembelajaran matematika. Nah, ini nih teman-teman yang paling banyak memilih Prodi MPDR, Magister Pendidikan Dasar. Yang akan diujikan nanti pada saat tes substansinya adalah pertama sistem pendidikan nasional. Dihafalkan ya, mulai dari tujuan penyelenggaraan pendidikan dasar, baik itu SD atau MI dan SMP, karena dasar itu kalau di pendidikan ya, pendidikan dasar, SD dan SMP ya, kemudian MTS juga. Kemudian tentu saja di substansi yang akan masuk dalam MPDR ada pendidikan dasar atau basic education dan pengembangan kurikulum. Lebih spesifik lagi tentang perkembangan peserta didik, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, serta bimbingan dan konseling. Ya. Kemudian yang ketiga, perspektif pendidikan, materinya kurang lebih landasan, perkembangan, karakteristik belajar, dan berbagai bentuk layanan pendidikan dasar. Dan yang keempat, pendidikan mutu pembelajaran, ya. Ada dari perencanaan, pengelolaan, evaluasi program pembelajaran, desain penelitian, pendidikan, pembinaan guru, dan manajemen berbasis sekolah. Ya. Karena MPDR ini kalau dia guru SD, biasanya kan guru kelas, ya, maka tidak jauh dari manajemen berbasis sekolah. Kemudian ada juga di sini mungkin ada yang memilih program MMP ya, ada ekologi dan statistika untuk substansinya. Kalau untuk yang studi lingkungan itu sistem sosial dan pengantar ilmu lingkungan. Nah, ada juga yang memilih pendidikan anak usia dini ya. Hampir sama dengan pendidikan dasar, namun spesifikasi MPAD untuk anak usia dini itu lebih ke sistem pendidikan nasional. Ada juga psikologi perkembangan anak, pembelajaran anak usia dini, dan peningkatan mutu pembelajaran. Ya. Kalau di Sisdiknasnya mungkin mirip ya dengan MPDR tadi, materi yang akan diujikan, tapi
untuk EPAD ini lebih banyak ke perkembangan anak usia dini dan mutu pembelajaran khusus untuk anak usia dini. Kemudian ada juga yang magister hukum. Ya. Nah, magister hukum ini teman-teman sudah berjalan kurang lebih eh, hampir 2 tahun ya, sudah dibuka dari sejak pembukaan. Nah, untuk substansi yang diujikan nanti pengantar ilmu hukum atau PTHI dan PHI, kemudian sistem hukum Indonesia. Nah, ada juga program doktoral kita menerima, tapi di semester ini saya lihat dari nomor admisi calon ya, sepertinya di Palembang belum ada yang mendaftar untuk doktoral di UT ya. Ada 2 prodi untuk doktoral di UT. Yang pertama adalah doktor administrasi publik, substansinya teori administrasi dan analisis kebijakan publik. Kalau doktor ilmu manajemen itu manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Nah, tes substansi ini teman-teman silakan ulang lagi ya pembelajarannya. Terutama yang S1-nya berbeda ya. Kalau yang S1-nya berbeda dengan prodi yang dipilih di S2 sekarang ini, eh, belajarnya lebih ekstra lagi berarti. Setelah lulus itu nanti akan ada program matrikulasi. Matrikulasi itu adalah penyesuaian karena teman-teman misalnya dari Eskom memilih MAP kan berbeda kurikulumnya, maka akan ada penyesuaian bagi teman-teman tersebut ya dengan mengikuti matrikulasi nanti. Nah, tips yang akan saya berikan kepada teman-teman sebelum ikut tes masuk ya, yang pertama tentu saja cek jadwal tes pada KTPU, sediakan waktu karena sudah ada terjadwal tanggal 6 dan 7 Juni ya, silakan pilih. Kalau dia tanggal 6 berarti teman-teman ikut tesnya di kantor UT Palembang secara langsung ya, tidak perlu menyiapkan alat seperti handphone atau laptop, datang saja langsung ke lab komputernya di UT Palembang, kita sediakan fasilitasnya, tinggal tes ya. Kalau dia memilih tes masuknya itu di tanggal 6 Juni ya, 6 Juni di kantor UT Palembang. Nah, kalau memilih tanggal 7 Juni, maka silakan siapkan fasilitas tesnya seperti laptop yang terhubung dengan internet yang lancar ya. Kemudian ada handphone yang digunakan sebagai kamera pengawas ya. Ada 2 alat itu yang harus teman-teman siapkan. Handphonenya juga terhubung ke internet. Nah, handphone itu nanti akan kita invite ya ke room Teams atau Zoom ya, yang mana nanti room Teams dan Zoom itu juga ada pengawas dari UT Pusat ya. Termasuk saya juga nanti akan ikut mengawas di situ ya. Teman-teman silakan nanti koordinasi lagi bagi yang teman-teman memilih ujian di domisili masing-masing dengan skema remote proctoring, itu tentu saja harus menyiapkan fasilitas dan alat-alat yang berkaitan dengan ujian tersebut ya. Dan yang kedua, tidak diperkenankan teman-teman mengikuti tes dengan kondisi atau situasi di sekitar tes berisik ya, banyak suara dan ada apalagi ada yang membantu mengerjakan. Nah, itu tidak boleh. Biasanya dari pengawas otomatis akan menutup layar tesnya sehingga teman-teman tidak bisa melanjutkan tes. Ya. Saran saya kalau ikut tes dengan memilih skema remote proctoring, lakukan tesnya di ruangan tertutup, boleh di kamar, boleh di tempat kerja, tapi tidak ada lalu lalang orang lewat misalnya di belakangnya gitu ya. Dan usahakan memakai headset agar tidak mengganggu kegiatan tes yang lain gitu ya. Nah, cek lagi jadwal pada KTPU, pastikan sudah sama antara yang dipilih kemarin usulannya, mau tes di kantor UT Palembang atau dengan remote proctoring di domisili masing-masing. Kalau memang ada ketidaksesuaian antara pilihan dengan KTPU, silakan teman-teman ajukan di grup WA. Tadi sudah saya sounding ya, teman-teman yang tidak sesuai antara KTPU dengan usulan, ajukan perubahan, nanti insya Allah hari ini masih ada waktu kita akan berubah sesuai dengan pilihan teman-teman karena kesibukan masing-masing ya. Ada yang sempat datang ke sini, alhamdulillah tidak capek lagi mempersiapkan alat ya. Bagi teman-teman yang memang kesibukannya tidak bisa diganti, silakan pilih yang tanggal 7 tes dengan skema remote proctoring. Yang kedua, tentu saja karena ini tes, maka pelajari kembali materi yang terkait substansi tadi. Saya akan share ini ke grup ya, hasil presentasi ini agar teman-teman bisa baca lagi substansi yang
harus teman-teman pelajari kembali terkait tes sesuai prodi, kemudian pelajari substansi yang relevan dengan materi tes, ya. Banyak saya rasa di internet kalau teman-teman search atau lewat AI gitu ya, minta carikan tes terkait substansi kebijakan publik, misalnya biasanya sudah bisa ditemukan oleh teman-teman di sini. Ya. Kemudian berlatih mengerjakan TPDA, karena TPDA ini sifatnya mengukur potensi akademik dari calon mahasiswa, maka saran saya dimaksimalkan ya untuk mengerjakan TPDA ini. Sekarang saya juga dapat apa namanya ya, dapat keluhan dari mahasiswa yang ikut tes di UT ya. Pak, saya kok TPDA-nya nggak lulus ya Pak. Nah, itu adalah indikasi. Indikasi kalau TPDA tidak lulus itu berarti nanti pada saat kita mengambil perkuliahan tersebut ya, kemampuan kita dalam menyelesaikan permasalahan akademik di level yang tingkat lanjut ya, strata 2 itu berarti harus kita tingkatkan ya. Jadi indikasi kurang baiknya kita mengerjakan TPDA itu adalah tanda bahwa nanti pada saat kita mengambil kuliah magister, kita akan menemui kendala, terutama di substansi ya, teman-teman. Nah, jadi silakan berlatih mengerjakan TPDA. Saya rasa sumbernya banyak ya, baik itu cetak maupun lewat internet, TPDA itu pasti ada. Kemudian berlatih juga mengerjakan TOEFL. Nah, namun untuk magister di UT ya, level pengerjaan kemampuan bahasa Inggris yang kita akan ujikan itu agak di bawah dari TOEFL dan TPA ya. Agak di bawah kenapa? Karena dia hanya dites dengan 30 soal ya. Tidak ada listening, tidak ada speaking. Jadi teman-teman benar-benar tes kemampuan bahasa Inggris layaknya anak-anak SMA lah ya. SMA itu kalau mau ikut ujian akhir pelajaran bahasa Inggris, nah mirip-mirip lah level soalnya seperti itu. Jadi sebenarnya bukan TOEFL nanti tesnya itu teman-teman, tapi tes kemampuan bahasa Inggris. Nah, kemudian dua terakhir yang saya imbau ke teman-teman calon mahasiswa, cek WA dari PLTI, karena biasanya seluruh mahasiswa yang sudah berhasil mendaftar dan membayar admisi, itu nomor WA-nya nanti akan dikumpulkan jadi satu grup dengan PLTI ya. Selain grup yang saya buat tadi, itu nanti silakan ikuti petunjuk untuk mengikuti TPDA dan TWEB untuk mahasiswa yang S3, calon mahasiswa yang S3 ya. Dan terakhir, ikuti informasi dari UT daerah. Kami akan informasikan informasi penting seperti saat nanti mendaftar di PLTI ya. Saya juga sudah siapkan penyamaan persepsi seperti ini untuk informasi bagi teman-teman sebelum menghadapi tes ya. Khusus yang S3 nanti kalau lulus tes masuk ada pewawancara ya. Kalau memang ada yang mengikuti nanti di pendidikan S3, materinya kurang lebih sama ya, pemahaman tentang sistem pembelajaran di UT. Nah, ini yang sering nggak lulus nih yang dua ini nih. Motivasi melanjutkan S3 di UT itu apa? Apakah dia siap kemandirian belajar dan strategi lulus tepat waktunya? Nah, ini biasanya wawancara S3 yang banyak tidak lulus itu tidak bisa menjawab kenapa milihnya di UT, strategi dia lulus tepat waktunya apa. Nah, ini kadang-kadang ya. Termasuk calon disertasinya apa. Nah, biasanya materi wawancara yang membuat mahasiswa tidak lulus dari tes wawancara di UT itu adalah terkait rancangan penelitian, ya, kemudian kemandirian belajarnya bagaimana dan strategi lulus tepat waktunya. Karena tentu saja lebih sulit bagi teman-teman yang memilih program doktoral dan magister termasuk ya, dengan skema pembelajaran mandiri terbuka dan jarak jauh yang diusung oleh UT ya. Kalau di tatap muka, kalau di tatap muka mungkin kendala seperti informasi ya, ketepatan waktu belajar itu mungkin bisa diatasi karena tatap muka. Tapi kalau teman-teman yang memilih skema pendidikan jarak jauh seperti yang diusung oleh UT, tentu saja kemandirian dan motivasi menyelesaikan pendidikan itu lebih penting. Ya. Nanti teman-teman yang lulus nanti akan tahu apa yang akan dihadapi pada saat ikut perkuliahan magister dan doktor di UT. Itu mungkin materi seputar persiapan teman-teman untuk ikut tes masuk yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh
Saudara Hasrul Winada, Eskom ya. Ini adalah penanggung jawab ujian di UT Palembang. Pak Hasrul, apakah sudah siap? Siapa? Oke, Oke. silakan Pak Hasrul Ya, di-share. terima kasih Pak Stephen. Ya, Baik, izin izin Bapak Ibu untuk menjelaskan masalah kita ujian pada tanggal 6 Juni nanti. Kenalkan, nama saya Ahmad Nasrul Winada. Baik, kita mulai dari kartu tanda peserta ujian online. Di kartu tanda peserta ujian online ini terdapat nomor pendaftaran dan jadwal-jadwal ujian. Nah, nomor pendaftaran ini atau NAC ini digunakan untuk pada saat login di aplikasi. Misalnya kalau aplikasi tes bahasa Inggris dan substansi pakai aplikasi kita UT ujian online. Ini sebagai usernya dan sandinya ada di sini. Sandinya ada di sini. Dulu. Dan sandinya tunggu gitu dulu. Mana enggak kelihatan. Nah, seandainya ada di sini, begitu juga yang PLTI ya Bapak Ibu. PLTI kalau selama ini kita harus daftar dulu. Tapi sudah 2 semester ini PLTI tidak perlu daftar lagi sepertinya karena sudah ada di kartu ujian sandi ujiannya. Sudah ada di kartu ujian sandinya. Karena yang dicontohkan ini sudah pernah ikut TPA, makanya dia tidak ada sandi ujiannya. Nah, jadi sandi ujian ini kalaupun nanti di hari H Bapak Ibu tidak berhasil login, jangan cemas. Nanti kita akan koordinasi dengan pihak PLTI-nya bagaimana cara bisa login ke PLTI-nya. Yang jelas Bapak Ibu jangan sampai belum cetak kartu ujian ya. Oke, kartu ujian sudah selesai. Kita masuk ke ini, tunggu. Nah, ini. Website yang digunakan adalah website pendaftaran.plti.co.id. Ini kalau mau langsung login ya, tapi kalau tidak mau aksesnya ke pendaftaran.plti.co.id. Ini tempat kita tes PLTI pada hari Sabtu atau tanggal 6 nanti. Sementara yang swotm.ut.ac.id ini untuk tes substansi dan tes bahasa Inggris. Nah, ya, dua link ini nanti akan kita bantu pada saat di lokasi ujian yang memang yang lebih memilih tatap muka. Setelah itu kita masuk ke tes PLTI-nya. Pada saat tes PLTI nanti, Bapak Ibu akan kita pandu untuk mengakses pendaftaran.plti.co.id, tapi biasanya kalau kita datang langsung ke kantor, sudah kita bukakan websitenya. Jadi Bapak Ibu tinggal login saja, menggunakan username, nomor pendaftaran yang ada di KTPU dan sandinya, terus klik login. Setelah kita login, nanti akan ada tampilan mulai tes. Nah, seperti ini uji coba TPDA 7 Maret 2025. Misalnya kantor UT Palembang, tinggal klik mulai tes. Nanti akan kita pandu pada saat klik mulai tesnya di lokasi. Sudah klik mulai tes, nanti akan ada pemeriksaan perangkat. Itu pastikan semuanya iya. Audionya iya, videonya iya, gambarnya iya pada saat verifikasi. Nanti juga akan ada verifikasi data oleh pengawas. Nanti kami akan memanggil satu-satu untuk kami verifikasi apakah memang Bapak Ibu yang ikut tes. Setelah verifikasi selesai, Bapak Ibu klik mulai tes. Nah, klik mulai tes pada website itu. Setelah mulai tes nanti akan tampil soal, tampil soal atau tampil yang diujikan di PLTI. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan untuk tesnya nanti. Pilihan ganda soalnya ada pilihan gandanya, klik selanjutnya, selanjutnya. Yang mana soal ini akan memiliki waktu rentang, misalnya tes apa, misalnya eh, tes satu misalnya itu 20 menit. Selama 20 menit, Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke tes keduanya. Nanti 10 menit. Walaupun cepat atau lambat, wajib 20 menit mengerjakannya. Nah, itu ya kalau tes PLTI ini. Nah, saat ini kurang untuk tes PLTI, lanjut kita ke SWO.
SWO atau tes yang menggunakan aplikasi kita yang untuk tes masuk bahasa Inggris dan substansi. Di sini kita coba kalau memang yang kita pada hari Sabtu nanti kita klik yang ungu ya. Tapi karena kita hari ini simulasi, jadi kita klik yang simulasi ujian. Nanti akan diminta nomor identitas. Nomor identitas ini nomor pendaftaran Bapak Ibu ya. Nomor pendaftaran Bapak Ibu dimasukkan, nanti akan langsung masuk ke halaman verifikasi dan tata tertib pelaksanaan ujian. Di halaman verifikasi ini, Bapak Ibu masukkan sandi peserta ujian yang ada di KTPU masing-masing. Sandi petugasnya SWO besar semua. Nanti kalau pas ujian akan dibantu oleh petugas ya di lokasi. Atau misalnya yang proktor juga nanti secara online petugas akan membantu sandi petugasnya apa. Yang jelas sandi peserta ada di kartu ujian masing-masing, jadi jangan sampai tidak cetak kartu ujiannya. Lalu kita klik verifikasi. Nah, inilah kurang lebih tampilan ujiannya. Nah, ini kalau misalnya ada tutup buku, kalau warna merah tidak boleh digunakan, kalau warna hijau boleh digunakan. Contoh kalkulator boleh digunakan, tapi bukan HP atau smartphone. Kamus tidak boleh digunakan, tabel lampiran boleh digunakan. Ini jawaban A, B, C, D. Ini jawaban untuk pilih salah satu. Misal nomor satu, ini nomor soal ya, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh dikerjakan acak ini. Boleh nomor 7 dulu, boleh nomor 1 dulu. Untuk menjawabnya kita pilih di atas. Kita klik B. Kalau sudah klik, misalnya tersimpan pasti tampil di sini jawabannya B. Contoh kita setelah nomor 1 kita mau jawab nomor 4. Nah ini contoh soal nomor 4 ini contohnya 1, 2, 3. Tidak ada pilihan gandanya. Bagaimana cara menjawabnya? Kita klik petunjuk menjawab soal ujian. Nah di petunjuk menjawab soal ujian ini ada pilihan atau ada keterangan. Jika 1 dan 2 benar A. Jika 1, 2, dan 3 semuanya benar D. Oh, kita pilih 1 dan 3 yang benar, berarti B jawabannya. Pilihannya tetap di sini A, B, C, D-nya. Ini hanya membantu untuk keterangannya saja. Contoh soal 1, 2, 3 atau soal sebab akibat. Ya, jika soal sudah terisi semua, untuk soal di aplikasi kita tidak perlu menunggu waktunya sampai selesai 1 jam setengah. Kalau memang 45 menit sudah selesai, nanti akan tombol selesai akan muncul di bawah sisa waktu ini. Diklik saja tombol selesainya. Jadi kalau untuk aplikasi Suwo itu bisa kita lebih awal untuk mengerjakannya tapi minimal 45 menit untuk mengerjakannya, tidak boleh di bawah 45 menit. Setelah kita Suwo, walaupun kita duluan sekali ya teman-teman kita yang lain membutuhkan waktu 1 jam setengah, kita harus menunggu teman-teman yang lain karena ujiannya tidak boleh tidak berbarengan, harus bersama-sama ujiannya. Jadi kalaupun kita lebih cepat, berarti kita cuma punya spare waktu untuk istirahat saja. Oke, kurang lebih ini dari sisi kartu ujian, tes PLTI-nya, dan aplikasi SWO ya Bapak Ibu. Untuk kartu ujiannya sangat disarankan untuk dicetak, jangan sampai hanya di HP saja. Karena agak repot, kalau di HP saja agak repot melihat sandi ujiannya nanti. Pada saat melihat sandi ujian ini nanti Bapak Ibu akan kesulitan, makanya lebih baik dicetak. Dan kalaupun Bapak Ibu gagal login karena kendala di sandi, kita akan bantu untuk koordinasi sama pihak PLTI atau pihak UT Pusat. Dan biasanya, apalagi yang remote proctoring biasanya nanti akan ada satu penanggung jawab yang akan WA Bapak Ibu untuk membantu bagaimana tes ujian di PLTI nanti. Jadi dari sisi kami membantu dan dari sisi Bapak Ibu juga akan dikawal oleh pihak PLTI-nya langsung. Jadi insya Allah apapun kendalanya nanti pada saat login PLTI bisa kita selesaikan. Tapi saran saya untuk pagi-pagi, misalnya jadwalnya jam 8, kalau bisa setengah 8 sudah di lokasi UT Palembang di lantai 3, di ruang 3. Ya Bapak Ibu ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasrul atas materi tentang PLTI-nya. Tadi mungkin ada yang terlewat ya. Eh, Pak Hasrul, apakah teman-teman ini
harus meregistrasikan akun PLTI-nya dulu Pak Asro. Kalau lihat dari 2 semester terakhir, Pak, tidak harus, Pak, karena sudah ada sandi ujian di kartu ujian masing-masing. Oh, berarti dia Tapi otomatis sudah ya jadi member PLTI ya. member, tapi kalau misalnya teman-teman ragu, kan biasanya mereka ini ada di grup PLTI, Pak ya. Ya, Ditanyakan saja di grup itu kalau ragu. Tapi ya. kalaupun memang belum mendaftar, tapi kalau bisa sih sebelum hari H ditanyakan saja kalau ragu. Lebih baik kalau misalnya harus Hmm, daftar, kita daftar. Cara ya. daftarnya juga gampang, teman-teman. Cara daftarnya seperti ini. Cara daftarnya itu kita masuk ke pendaftaran pendaftaran.plti.co.id. Lalu kita klik yang daftar akun baru. Nah, di daftar akun baru ini Bapak Ibu hanya masukkan email aktif dan nama lengkap. Lalu klik daftar. Nanti pada saat klik daftar, Bapak Ibu hanya disuruh atau melengkapi data-data, misalnya KTP dan lain-lain, seperti alamat rumah, hanya itu saja. Kalau memang wajib pendaftaran. Jadi tidak ada upload-upload berkas ya, Pak Ya Ul ya. paling ini KTP paling Pak, Oh, identitas. KTP ya. Iya, Karena paling foto nicknya foto harus sesuai gitu ya. ya foto paling foto untuk apa di Hmm, profilnya. Kalau misal dari pihak PLTI-nya mewajibkan untuk pendaftaran, tapi kalau melihat 2 semester terakhir sepertinya sudah didaftarkan atau sudah dibuat akun oleh PLTI karena sudah ada sandi di kartu ujiannya. oke. Iya, Oke, oke. Baik, terima kasih Pak Asrul atas penjelasannya. Baik teman-teman, kita ke sesi tanya jawab ya. Saya persilakan bagi yang masih punya pertanyaan, masih bingung apa yang harus dipersiapkan atau belum jelas tentang materi yang sudah kami sampaikan tadi, silahkan raise hand ya di sini, raise hand dulu, kemudian nanti kami akan persilahkan untuk bertanya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman. saya buka dulu mic-nya Pak ya. Kayaknya mereka tidak bisa lu sendiri. Dah, sudah dibuka mic-nya, bisa uh, ada yang ingin bertanya silakan. Terima kasih Pak, izin bertanya dengan Joko Rian ini Pak. Berarti Pak tentang jadwal ujian itu untuk yang langsung ujian maksudnya yang di kantor itu dilaksanakannya di hari Sabtu ya Pak Steven ya. Itu pertanyaan Betul. saya Pak. Ya, betul. Di hari Sabtu tanggal 6 Juni. 6. Ya, langsung datang ke kantor UTI Palembang, kantor UTI Palembang yang di ini ya Pak ya, kilometer 10 Pak. Kantor yang baru Pak. Baik Pak, kemudian Ya. terkait dengan itu maka jika kartu yang tertera di tempat saya yang sudah dibagikan itu tanggalnya 7 berarti direvisi dengan yang tadi dibagikan di grup itu, Pak. Ya, silakan bagi teman-teman yang di KTPU-nya berbeda dengan usulan, seperti format yang saya share di grup WA, itu ajukan saja perubahan. Nanti saya akan coba hari ini untuk berkoordinasi dengan teman-teman di Pasca Sarjana UTI Pusat agar diganti ya jadwalnya sesuai usulan. Silakan. Baik, Pak, cukup. Terima kasih, Pak, untuk jawabannya. Baik, Selamat terima pagi, kasih. Pak. Oke. Silakan bagi yang lain ingin bertanya jangan malu-malu ya. Silakan. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan atau masih ada yang belum jelas dari apa yang sudah disampaikan tadi, silakan. Kalau di chat, ada yang bertanya nggak? Ari ya? Ari ini bertanya, izin Pak, untuk ujian online tanggal 7 di KTPU, untuk tes TPA-nya tidak ada passwordnya, itu menunggu arahan di hari H atau bagaimana? Di KTPU. Tanggal 7 tuh Tanggal proctoring. 7 berarti proctoring ya, teman-teman ya. Iya. Nah, Proctoring itu kalau semester kemarin ya Bapak Ibu, kalau misalnya di KTPU-nya tidak ada hmm, menggunakan nomor pendaftaran dan tanggal lahir ya. biasanya itu ya Ya, passwordnya ya. cuman memang tadi biasanya kan Hamin satunya tuh kalau yang proctoring di WA oleh pihak PLTI. Nah, itu Ya, tanyakan saja ke pihak PLTI-nya, kenapa tidak ada ada sandi. grupnya biasanya. Atau misalnya ada grup PLTI-nya, tanyakan langsung aja di grup itu. Karena Ya, ada apa tuh istilahnya di PLTI itu ada adminnya yang akan membantu Bapak Ibu pada saat login PLTI.
Betul, betul. Jadi jangan bingung ya teman-teman, kalau TPA itu kan berarti masih ikut yang aplikasi PLTI. Kalau PLTI berarti kalau memang belum di-share passwordnya nanti akan diinformasikan di grupnya biasanya. Ya, Pak Ari ya. Ada lagi? Nah, ini ada yang ngangkat tangan. Silakan Eka Relis. Izin Pak, ini saya mau bertanya untuk manajemen perikanan, substansi bidang yang akan diujikan itu saya lihat tadi belum ada ya Pak. MMP ya? Ya, MPI ya. MMP Mbak, itu Pak. MMP Ada, ya. sudah Oh ada tadi. gitu, ada. Oh Materinya ya. sudah saya share. Sebentar ya, saya share dulu ya. Tadi tidak ini ya, terbaca mungkin ya saya ya. Oh iya. Oke, bentar, bentar. Saya share dulu. Pak Eka Relis dari Badan Perikanan atau dari mana? Halo? Nah, bisa dilihat ya materinya ya. Nah, Magister Manajemen Perikanan, bisa dilihat materinya di ini, di layar. Iya Pak bisa. Iya. Nah, itu nanti akan diujikan substansinya itu tentang ekologi dan statistika, Pak. Oh iya. Iya. Apalagi Pak Eka biasanya kan kalau dari perikanan itu ada surat izin belajar ya, Pak. Benar nggak, Iya, Pak? ini karena kemarin kan sudah diminta nomor ujian karena ingin menerbitkan izin belajar itu Pak. Kemarin tuh. Jadi Pak Eka sudah ini ya, sudah keluar surat izinnya ya. Sementara ini masih diajukan Pak karena kami ini satu pintu jadi harus ke Hmm. pusat makanya kolektif. Oke, Kemarin baru ya. dapat nomor ujiannya ya Pak. Nah, ya, karena kadang-kadang ada teman-teman yang dari MMP yang ikut prodi MMP dari perikanan ya. Termasuk yang dari Jakabaring kemarin itu kan ada perikanan yang wilayah berapa itu kemarin lupa saya. Dia biasanya minta tunda registrasinya karena menunggu surat izin belajar, benar nggak Pak? Iya benar sekali Pak. Ah, Tapi itu. sekarang mereka harus ada bukti bahwa ada nomor ujian, jadi Nah, bisa itu. dikeluarkan seperti Baru itu. keluar surat Jadi izinnya gitu ya. ya kalau belum ada tanda buktinya itu kami nggak bisa dikeluarkan izinnya Pak. Ya, ya, Baru usulan sifatnya ya seperti ya. itu. Jadi Pak Eka mungkin terkait hal ini karena ini kaitannya dengan administrasi ya. Silakan nanti ikut tes saja dulu seperti biasa. Kalau memang nanti di saat pengumuman tes ternyata Pak Eka udah lulus, namun surat izin belajarnya belum keluar, itu bisa teman-teman mengusulkan penundaan registrasi. Jadi jangan khawatir yang lulus tes nanti ditunda dulu registrasinya, baru registrasi mata kuliah atau semesternya setelah surat izin keluar, teman-teman. Begitu ya kalau kalau kaitannya dengan administrasi terutama pegawai-pegawai yang harus izin belajar dulu baru bisa kuliah. Gitu Iya, Pak Eka. baik baik Ya. Pak nanti disampaikan ke Nah, balai nanti iya, informasinya sangat berguna. Terima kasih Pak. iya. Termasuk tadi makanya saya share tanggal-tanggal pembayaran registrasi ya, agar teman-teman yang terkait dengan izin belajar seperti ini itu bisa menyesuaikan. Kalau memang belum keluar jangan dipaksakan ya. Takutnya nanti sudah masuk, sudah registrasi, ternyata izinnya belum diterbitkan. Nah, ini jadi masalah nanti pada saat selesai nggak dianggap belajar ya. Kita udah capek-capek nyelesain kuliah, nggak bisa dipakai untuk peningkatan kualifikasi itu, Pak. Ya. Baik, bagi teman-teman yang lain silakan kalau masih ada pertanyaan, boleh seputar tes ini atau perkuliahannya bagaimana nanti nggak apa-apa kalau ada yang ingin bertanya seperti itu, boleh, silakan. Silakan teman-teman. Saya tambahkan sedikit ya, sambil menunggu kalau ada yang ingin bertanya. Oke, ini ada Rusma Kaipi, silakan. Mungkin, Assalamualaikum, oke, silakan. izin Pak. Hmm, Saya kemarin yang ingin mengajukan perubahan ujian. Itu kan hmm, di KTPU tertera tanggal 6. Nah, saya hmm. ingin merubah di domisili saya sendiri. Apa tanggalnya tetap tanggal 6 atau tanggal 7?
Kalau mau memilih ujiannya di tanggal dengan remote proctoring atau di domisili masing-masing, otomatis ujiannya di tanggal 7 ya, Bu Rusma ya. Oh iya. Ya, kalau dia tanggal 6 berarti dia harus hadir ke kantor UT Palembang. Oke, iya, iya. Jadi tes Berarti tanggal 7. 6 ya, tes 6 sampai 7 itu bukan tesnya tanggal 6 dan 7 ya, tapi memilih salah satu tanggal. Silakan kalau memang mau skemanya, saya repot Pak, alat-alat di rumah belum tentu mumpuni untuk tes misalnya. Ya udah datang ke kantor berarti di tanggal 6 hari Sabtu. Kita siapkan nanti alat di ruang komputer kita. Kalau di data yang sudah memilih di sini itu memang tidak banyak ya memilih datang ke kantor ya. Ada sekitar 7 orang kalau di sini yang memilih skema ujian berbasis komputer di kantor UT Palembang. Jadi cuma 7 orang. Sementara yang skema ujian berbasis komputer menggunakan laptop di domisili masing-masing itu ada 30 kalau saya cek di sini ya yang memilih. Padahal peserta kita ini ada 41. Saya bingung yang sisanya ini saya tidak bisa hubungi. Sudah saya WA, sudah saya telepon kemarin itu belum dibalas. Nah, yang sisanya ini saya otomatis saja buat ke skema berbasis komputer ya, langsung ke rumah masing-masing ujian. Karena kalau saya buat di kantor nanti takutnya tidak hadir, malah dianggap tidak lulus nanti dengan sendirinya gitu. Nah, itu mungkin Oke, teman-teman. terima kasih, Pak. Ya, Bu Rusma silakan siapkan alatnya ya Bu Rusma ya nanti kalau memilih skema ujian di domisili masing-masing. Oke, Baik. siap. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Pak, izin tanya. Ini Ya, suaranya jelas karena masih di kelas ngajar anak-anak. boleh. Jadi saya kan di ujiannya tertera online, tapi saya mau pilihnya ke UT langsung. Jadi itu tanggal 6 fix Pak ya, Ya, perubahannya dari di hari, Bapak kayak gitu. di hari Sabtu ya Bu Nur Soleha ya. Iya ya, siap Pak. Ibu tadinya pilih tanggal berapa Bu? Di kartu ujian itu tanggal 7 Pak saya ujian. Oh, oke. Skema online remote proctoring ya. Saya tuh kan memang ada kegiatan Pak kebetulan di Palembang, jadi saya pilihnya mau ujian di Palembang saja Pak. Oke, ya lebih mudah Bu ya. Baik, nanti Iya. teman-teman usulkan di grup Cama SPSUT Palembang itu nanti mau memilih di tanggal berapa, formatnya seperti itu ya, seperti yang saya share itu ya. Ini contoh, Kelvin. Kelvin, di sini namanya itu berbeda dengan ini, makanya saya minta NAC dan nama ya. Nur Soleha Fitria, di KTP UU Remote Proctoring, lokasi usulannya UT Palembang. Jadi nanti saya akan rubah berdasarkan yang teman-teman share sekarang ya. Oke. Ada lagi pertanyaan Bu Nur Soleha? Tidak ada Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Nah, di sini sudah ada juga di grup chat, di chat ini sudah ada pertanyaan ya teman-teman ya. Kapan kita masuk grup LTI dari Ferawati di Pagar Alam ya. Kalau masuk grup LTI itu, tadi sudah dijelaskan Pak Hasrul ya, minimal H-1 ya. Tapi saya rasa tidak sampai H-1 ya. Ini hari Rabu, saya usahakan hari ini atau besok teman-teman sudah masuk grup PLTI ya. Karena ini yang memasukkan teman-teman ke grup WA PLTI itu tentu saja teman-teman dari PLTI ya. Kemudian dari Rika Astuti, bagaimana jika skor kita tidak memenuhi syarat? Nah, Rika kalau ada tes, ini berbeda dengan S1 dan diploma di UT itu. Sifat terbuka UT itu berlaku hanya untuk diploma dan S1 ya. Terbuka itu kan berarti semuanya bisa masuk tanpa tes ya. Nah, di UT itu untuk S2 dan S3 kita ada namanya penyaringan atau tes tadi. Baik itu PLTI mengadakan dengan PPDA dan bahasa Inggris, UT dengan substansi akademiknya ya. Nah, teman-teman, tes yang dilaksanakan UT ini adalah untuk menjaring apakah nanti calon mahasiswa ini bisa menyelesaikan S2 atau S3 di UT dengan skema mandiri dan jarak jauh. Jadi harus tes memang. Karena beda dengan S1. Kalau S1 itu dia hanya ikut perkuliahan, kemudian ujian akhir semester, ya. Ada juga yang tanpa skripsi bisa lulus. Nah, tapi kalau di S2 dan S3-nya UT,
S2 itu dia harus menyusun yang namanya tugas akhir program magister, atau kalau di kampus lain itu tesis S2. Tesis itu beratnya itu nanti pada saat proses pembimbingan dan ujian. Makanya kalau memang tidak layak dengan tes tadi, misalnya tidak lulus, maka saya sarankan jangan memilih kuliah S2 dan S3 di UT. Ya. Karena agak berat kalau di itunya penyelesaiannya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana jika skor kita tidak memenuhi syarat, maka tidak lulus. Ya. Tidak lulus. Kalau dia memang ini harus belajar lagi dan mengulang nanti. Kemudian pertanyaan dari Nina Anggra ini, izin Pak untuk tanggal 7 linknya nanti di-share atau bagaimana? Link nanti akan di-share di grup PLTI. Ya. Mengenai apa namanya link untuk tesnya nanti ya dari PPS-nya nanti akan ada informasi lebih lanjut ya. Kalaupun nanti di grup yang baru tidak di-share, saya yang akan share nanti di grup yang kita sudah buat ini ya untuk tes yang khusus Palembang. Ya, linknya akan kita share. Sekarang memang belum di-share karena takutnya nanti kalau sudah di-share sekarang bingung nanti teman-teman masuk ke sananya ya. Akan diarahkan dulu nanti. Nah, tadi sudah di-share oleh saudara Hasrul juga tadi, Pak Hasrul juga sudah share tadi ya. Yang untuk yang memilih tanggal 7 itu kalau nggak salah di KTPU-nya di ujungnya itu ada apa namanya? Link sl.ut.ac. Nah, itu nah. Link ruang virtual ya. Link ruang virtual yang di-share oleh UT di KTPU mahasiswa, calon mahasiswa ya. Ini link virtual untuk pengawasan ya. Nanti handphone yang digunakan tadi masuk ke link ini ya, di setup sedemikian rupa sehingga nampak laptop dan orang yang lagi ujiannya, termasuk juga suasana di belakang peserta tes ya. Nah, baru nanti tesnya atau soalnya bisa tampil di laptopnya. Kalau dia belum melakukan hal itu, maka tesnya belum bisa dilanjutkan ya, teman-teman. Nah, jadi link ruang virtual ini menjawab pertanyaan dari Nina Angry ini ya. Kalau yang dimaksud oleh Nina itu adalah link untuk tesnya, itu nanti ada link ruang virtual yang ada di KTPU. Ya. Gitu ya, Nina. Oke. Berarti yang untuk tes bahasa Inggris dan substansi di SWOTM gitu ya, Pak Asrul ya. Jadi tes untuk bahasa Inggris bukan TOEFL ya, teman-teman. Tesnya itu tes bahasa Inggris saja. Jadi tesnya itu nanti kalau tidak salah kurang lebih 30 soal untuk bahasa Inggris dan substansi nanti. Substansi ini beragam ya. Kalau yang magister hukum 40 soal, magister manajemen 45 sampai 50 soal. Seperti itu. Ya, Nina Anggra ini. Ada pertanyaan lagi mungkin Nina terkait link tes dan lain-lain mungkin? Cukup ya? Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sistem perkuliahan S2 ini seperti apa Pak? Perbedaannya dengan S1, apakah ada diskusi kuis dan ujian juga? Jika sebelumnya memilih remote, apakah boleh berubah jadi ujiannya di kantor? Tinggal datang saja atau gimana? Oke. Kalau sistem perkuliahan S2, sudah saya jelaskan tadi, ya, sama kita mengusung pendidikan mandiri dan jarak jauh. Ya. Namun, di S2 dan S3 tadi, sifat terbukanya itu tadi, terbuka yang tanpa tes tadi, itu tidak berlaku di S2 dan S3. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada diskusi, kuis, dan ujian? Ada. Ya. Ada tutorial, ada ujian akhir semester, dan juga nanti ada penyelesaian TAPM atau tugas akhir program magister atau tesis di akhir perkuliahan. Ya. Jadi sistem perkuliahan di UT itu teman-teman wajib mengikuti tutorial ya. Jadi ada 3 skema penilaian teman-teman. Pertama, teman-teman wajib ikut tutorial online tanpa terkecuali seluruh mata kuliah ya. Dan ikut ujian akhir semester. Jadi 2 ini tidak boleh dipilih salah satu. Kalau di S1 dulu bisa ya, nggak ikut tutorial langsung ujian bisa. Tapi kalau di S2 dan S3 kalian harus ikut tutorial ya. Kemudian ikut ujian akhir semester karena 2 nilai ini akan dikombin menjadi nilai akhir di akhir perkuliahan. Ya.
Yang ketiga, teman-teman wajib menyelesaikan tulisan atau tesis ya kalau di S2, kalau di S3 atau doktoralnya itu disertasi. Nah, untuk TAPM atau tesis, teman-teman ada 3 tahapan yang harus dilalui. Pertama, bimbingan TAPM residensial 1, ya, itu setara kalau di konvensional seminar proposal. Yang kedua, kalau lulus BTR 1, dia ke lapangan selama kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan, ya. Kemudian nanti ada BTR 2, bimbingan TAPM residensial 2, setara dengan sidang hasil kalau di konvensional, ya. Jadi dari di lapangan tadi, dia mempresentasikan hasil yang dia temukan. Itu sidang yang kedua. Yang terakhir, ini yang paling penting, ujian sidang TAPM, ya, sidang komprehensif. Jadi di yang bagian yang ketiga ini atau ujian sidang ini, teman-teman akan mempresentasikan seluruh hasil tulisan tesis yang sudah diselesaikan dari pembimbingan, dari tes di lapangan, ya, data-data yang ditemukan di lapangan, sampai penyelesaian tesis sampai akhir, ya. Itu dipresentasikan dan diujikan. Karena dia ujian sidang, maka akan ada pertanyaan-pertanyaan dari penguji ahli, dari penguji 1, dari penguji 2, ada 3 penguji, ya, dan dari ketua komisi penguji. Jadi ada 4 nanti tim yang akan menguji tulisan atau tesis yang sudah teman-teman selesaikan. Nah, jadi sistem perkuliahan di S2 itu seperti itu. Kalau S3 lebih ini lagi ya, lebih kompleks lagi. Selain tadi tutorial online, ada juga ujiannya, ya, ada juga seminar nanti. Nah, kalau untuk ujiannya itu ada prelim, ada pra proposal, ada ujian sampai 6 kali ujian akhir, ujian untuk menguji disertasinya, sampai sidang terbuka nanti. Yang terakhir sidang terbuka kalau di S3, ya. Setelah ini semua dilalui, dinyatakan lulus, baru nanti teman-teman kalau ada perbaikan diperbaiki dulu. Kalau dia sudah lulus, nanti masuk ke dalam SK Yudisium. Setelah SK Yudisium itu dinyatakan selesai dan bisa menyandang gelar S2 atau S3 di UT. Nah, jadi itu ya bedanya. Kalau di S1 gimana Pak? Kalau di S1 ya seperti yang teman-teman maklumi ya, di S1 di UT itu tanpa tes yang pertama, yang kedua kewajiban sama tutorial dan ujian. Ada yang tanpa skripsi, ya, karena di UT itu boleh milih, dia boleh milih ujian komprehensif saja kalau di S1, atau dia mau pilih dengan skripsi, gitu ya. Nah, jadi beda antara S1 dan S2. Sifat terbuka yang saya sebutkan di S1 dan diploma tadi tidak ada di S2 dan S3. Jadi kalau teman-teman tidak lulus maka tidak bisa ikut perkuliahan di UT. Gitu ya. Baik, lanjut Perawati, izin bertanya Pak, untuk PNS diharuskan mengurus izin belajar terlebih dahulu agar diakui, bisakah diurus setelah tahu pengumuman lulus tes masuk nanti? Perawati, ini tergantung dari kepegawaian yang ada di tempat teman-teman masing-masing ya. Saya tadi membahas khusus untuk magister perikanan karena teman-teman di perikanan itu dia wajib izin keluar dulu baru dia bisa menyesuaikan atau meningkatkan kualifikasi pendidikannya di kepegawaian, ya. Nah, Ferawati silakan tanya nanti di tempatnya atau di BKD-nya, boleh nggak kalau izin belum keluar saya sudah lanjut kuliah. Karena ini kaitannya nanti ya, kalau teman-teman sudah selesai, kan akan menggunakan gelar S2-nya itu untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan, naik pangkat, dan lain-lain. Kalau tidak masalah ya nggak usah diurus seperti itu. Maka saran saya tanyakan langsung ke badan kepegawaian atau bagian kepegawaian di instansi masing-masing. Kalau memang memerlukan izin, saran saya urus dulu izin baru ikut tes. Pak, bagaimana kalau saya sudah terlanjur tes, Pak, lulus lagi? Nah, ya udah berarti saran kedua saya yang sama dengan teman-teman dari perikanan tadi, sudah lulus tes, tunda registrasinya. Sampai keluar izinnya, baru lakukan kegiatan registrasi. Sampai kapan Pak itu bisa didelay Pak registrasi mata kuliahnya? Kalau menurut teman-teman di SPS itu bisa 2 semester delaynya ya. Misalnya lulus di sekarang ya, teman-teman tunda semester depan ternyata belum keluar juga surat izinnya, tunda lagi 1 kali lagi, jadi 2 kali nunda boleh ya. Baru nanti begitu dia keluar lagi di tahun depan, kita registrasi setelah izin belajarnya keluar. Saran saya seperti itu ya, karena takutnya nanti gini teman-teman, ada permasalahan nanti pada saat selesai,
teman-teman mau mengajukan peningkatan kualifikasi tidak bisa disetujui karena izinnya belum keluar. Ya, itu mungkin Vera ya. Nina Anggra ini untuk aplikasinya maksudnya apa nih, Nina? Boleh diperjelas? Aplikasi apa? Kemudian Eranita Patmuria untuk jumlah soal TPDA ada berapa ya Pak? Nah, saya kurang paham juga ya. Nanti teman-teman coba baca di pedomannya ya. Dia ada beberapa tingkatan ya TPDA itu ya. Kalau nggak salah ada 3 lapis. 3 lapis ya kalau nggak salah. Ada di bagian pertama itu misalnya tentang numerik, bagian kedua tentang figural, bagian yang terakhir kalau nggak salah tentang logika ya. Potensi akademik itu tesnya bukan hanya tes kemampuan numerik ya, ada juga kemampuan verbal yang dites nanti di situ. Nah, skema tesnya tadi mungkin belum dijelaskan tadi ya. Skema tesnya adalah teman-teman bertingkat ya, ada level 1, level 2, level 3 ya. Teman-teman harus menyelesaikan sesuai levelnya masing-masing. Misal contoh, di bagian pertama itu ada tes tentang numerik misalnya, numerik atau verbal. Teman-teman selesaikan dulu itu. Jika waktunya sudah habis atau teman-teman sudah selesai, menunggu untuk tes yang selanjutnya. Misalnya tes selanjutnya tentang logika atau figural atau lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalnya terlewat, teman-teman tadi ada yang di numerik atau yang verbal tadi belum selesai, mau ngulang lagi ke yang tahap pertama nggak bisa, ya sudah lewat berarti. Jadi pastikan nanti teman-teman memanfaatkan waktu dengan baik ya, karena masing-masing tes itu tiap tahapan itu ada waktunya yang harus teman-teman perhatikan. Pedoman akan saya share, teman-teman baca lagi ya, pedoman tes TPDA yang akan dilaksanakan oleh PLTI. Jumlah soalnya saya belum tahu. Untuk dari Surya, untuk tes TPA yang tidak ada linknya itu gimana maksudnya Pak? Nanti ya, tes TPA-nya nanti akan yang teman-teman yang memilih remote proctoring nanti akan dimasukkan dalam grup ya PLTI. Oke, lanjut lagi di chat. Jika nanti pada saat mau ujian berhalangan hadir, misal karena ada dinas, pekerjaan, sakit, apakah bisa diganti atau diundur jadwal ujiannya? Yang bisa diundur mungkin yang tatap muka ya, yang di kantor misalnya hari Sabtu dia tidak bisa hadir langsung. Coba saya usulkan nanti untuk ikut remote proctoring ya. Cuman jangan ngasih taunya besok. Misalnya di kantor dia nggak bisa hadir hari Sabtu. Minggu dia baru ngabarin pagi misalnya. Nah itu sudah biasanya agak susah ya teman-teman untuk mengajukan QT pusat terkait perubahan yang mendadak seperti itu. Karena ini kita tesnya bukan hanya dari UT. Ada pihak ketiga yang ikut membantu kita penyelenggaraan tes TPDA tadi ya dengan PLTI. Jadi teman-teman kalau nanti mau mengajukan pindah, saya sarankan jangan di hari H, ya. Karena takutnya nanti tidak bisa dilayani. Yang sudah melampirkan sertifikat tes TPA, apakah ikut TPA nanti? Ya, Dari kalau sudah mengajukan dan melampirkan sertifikat TPA-nya di saat ujian saat registrasi kemarin, tidak perlu lagi ikut tes TPA. Tapi tadi syaratnya ya, TPA-nya dikeluarkan oleh PLTI atau Bappenas ya. Tapi kalau TPA-nya dikeluarkan oleh instansi lain, ini perlu verifikasi dulu ya. Misalnya dilaksanakan oleh kantornya masing-masing. Nah, saya ajukan dulu tuh ke UT Pusat ya. Takutnya nanti ternyata tidak masuk dalam skema UT, maka nggak bisa digunakan ya kalau TPA-nya tidak masuk instansi penyelenggara TPA-nya dengan apa yang sudah ditetapkan oleh UT ya. Kalau tunda registrasi apakah tetap wajib membayar biaya kuliah? Kalau tunda registrasi berarti tidak bayar registrasi ya. Karena tunda registrasi itu kan teman-teman mengajukan mata kuliah yang akan diambil di semester ini. Ya, kalau tidak dibayar registrasinya berarti tidak mendapatkan pelayanan perkuliahan. Itu. Jadi tunda registrasi itu khusus untuk teman-teman tadi yang izinnya belum keluar. Jika sudah melampirkan sertifikat TOEFL, apakah masih ikut tes bahasa Inggris? Nah, sertifikatnya sudah dilampirkan di mana? Pada saat registrasi. Karena kan pada saat teman-teman mengisi registrasi itu kan ada upload berkas TOEFL atau TPA ya. Nah, termasuk TOEFL juga teman-teman ya.
Kalau TOEFL-nya itu, coba dibaca di sertifikatnya, ada yang preparation. Kalau dia preparation itu nggak bisa dipakai biasanya. Atau TOEFL-nya dilaksanakan oleh instansi yang tidak terdaftar di apa namanya UT, ya. Nah itu juga harus dilaporkan dulu, ya. Kalau TOEFL-nya oleh lembaga bahasa pendidikan, misalnya universitas, misalnya lembaga bahasa Unsri, lembaga bahasa Poltek, itu biasanya bisa diterima, ya. Yang terdaftar di kita itu yang Unsri, Winadharma, PGRI, ya. Silakan kalau itu, ya. Itu Pak Joko Rian. Ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan yang masih bingung. Silakan raise hand kalau ada yang ingin bertanya. Oke, lama pendidikan S2. Normalnya pendidikan S2 di UT itu adalah 2 tahun, 4 semester, ya, normalnya. Di semester 1 sampai semester 3 itu dia kuliah reguler, ya. Ada mata kuliah, ada metodologi penelitian, ada substansi sesuai prodi yang dipilih. Di semester 4 tidak ada lagi mata kuliah, ujian akhir semester tidak ada lagi. Di semester 4 itu khusus untuk penyelesaian tugas akhir program magister atau tesis, ya. Nah, kalau bertanya lama pendidikannya ya tergantung mahasiswanya, ya. Di semester 4 itu kan TAPM-nya nanti bisa saja lebih dari 1 semester. Kalau dia lebih dari 1 semester berarti dia nambah di semester 5. Jadi 2,5 tahun berarti. Ya. Kalau belum selesai juga di semester 5, di semester 6. Sampai dia selesai mengikuti ujian sidang itu baru dinyatakan lulus. Ya. Nah, hati-hati ini. Karena UT ini tidak ada drop out, teman-teman. Karena kebanyakan mahasiswa UT S2 itu karena dia sambil bekerja, apalagi ada yang sedang menjabat, ya ada yang sebagai kepala sekolah, ada yang sebagai kabid, ya biasanya lupa menyelesaikan tulisan tadi, tesis tadi, sehingga dia sampai berapa semester itu tidak lulus-lulus, ya. Saya pengalaman kemarin itu ada yang sudah jadi kepala sekolah, dia di tahun ke-8 belum selesai. Nah, karena di UT tidak ada drop out, maka dia kapanpun bisa ini registrasi, gitu. Kuliahnya full online, Pak. Ya, kalau tidak ada kelas tatap mukanya berarti full online. Nah, untuk mata kuliah manajemen sudah ada, ya, sudah saya share di grup WA, ya. Teman-teman silakan baca substansinya apa saja, persiapkan. Ada lagi teman-teman? Pertanyaan? Kami silakan. Nah, saya ini imbau lagi, ya, teman-teman. Kuliah S2 di UT itu, teman-teman sebenarnya bisa mandiri murni, ya, silakan. Kalau mau kuliah mandiri dengan skema fully online, ya, tidak melalui salut atau kelompok belajar, silakan. Ya. Karena ada yang bertanya kemarin, Pak, apakah kuliah di S2 di UT harus melalui salut? Tidak harus, ya. Kalau teman-teman bisa mempersiapkan sendiri proses registrasinya, kemudian ujian akhir semesternya kan juga nanti tidak di lokasi ujian, tapi di domisili masing-masing, ya, untuk yang S3. Kalau yang S2 kalau nggak salah ada yang kombinasi, ada yang pakai take home exam, ada yang pakai skema ujian online di laboratorium komputer. Ya, kalau teman-teman tidak mau melalui salut, silakan. Ada beberapa teman-teman yang, Pak, saya sering lupa, saya manage jadwalnya agak buruk gitu, ya. Saya mau minta dibantu, boleh nggak, Pak? Silakan. Ikut di salut masing-masing bisa. Ya, akan dibantu. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Silakan. Mumpung masih ada waktu. Ada yang ingin raise hand untuk bertanya langsung, silakan. Bagaimana? Cukup?
Cukup, sudah jelas ya? Pak Hasrul ada yang mau ditambahkan juga? Pak Hasrul mungkin? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya? Tadi mungkin yang nanya aplikasinya itu tidak pakai aplikasi khusus, hanya Google Chrome. Di Google Chrome nanti Bapak Ibu akses yang website yang kami kasih tadi ya, pendaftaran plti.co.id sama SuoTM. Nah, untuk PLTI yang ini khususnya dia memang bukan Google Chrome. Nanti akan yang remote proctoring akan dipandu untuk install SEB-nya. Ah, ini pakai SEB, Shape Exam Browser. Kalau di kantor sudah kita instalkan sebelum tes ujian. Nah, kalau yang untuk SuoTM ini pakai Google Chrome. Bisa Google Chrome atau Edge, yang penting browser terbaru. Jadi nanti akan diarahkan ya Ya, Pak SEB Hasrul ini ya? nanti SEB ini dikirim WA oleh pihak PLTI ke Bapak Ibu yang memilih proctoring. Nanti diinstal di web di apa di laptopnya masing-masing. Tapi kalau yang SuoTM nggak perlu ya? Nggak perlu, ini SuoTM itu Google Chrome cukup ini. pakai Google Chrome cukup. Ya, kalau untuk Nah, aplikasi ya Bapak Ibu. Oke, hanya itu saja Pak Steven. baik, terima kasih Pak Hasrul atas penjelasan tambahannya. Mungkin teman-teman udah cukup ya. Kalau ada yang mau bertanya, saya berikan lagi kesempatan, silakan. Cukup. Ini ada chat ini. PPT Juknis apa ini maksudnya nih? Aplikasi ya? Oh, kalau ini pedoman ya, nanti saya share di ini aja ya. Pedoman yang ada di PLTI, nanti saya share di grup Cama SPS UT Palembang ya. Nanti saya akan share. Biar teman-teman baca dulu. Baik, itu saja teman-teman. Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum jelas. Nanti kita lanjutkan diskusi kita di grup WA saja ya. Saya sudah buka kesempatan teman-teman ingin bertanya di grup WA, sudah saya buka juga aksesnya. Silakan kalau ada yang kurang jelas dipertanyakan di situ. Materi hari ini sudah saya share juga di grup WA dan pedoman nanti akan menyusul ya Pak Hasrul ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih kepada penanggung jawab ujian UT Palembang Bapak Ahmad Hasrul Winada Eskom atas penjelasan terkait PLTI dan tes masuknya. Kepada teman-teman juga yang menyempatkan waktu hari ini, saya juga ucapkan terima kasih. Saya akhiri kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi